Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Layaklah pujian, sembah serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami WBI bersekutu tempat ini. Dalam garis ketaatanlah kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Kau lebih mengenal diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dan mengenal diri kami. Bahkan Kau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Dalam kebenaran yang mendasar inilah kami menghampiri firman Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi, jangan keinginan kami yang jadi, jangan kerinduan kami yang terjadi, tapi kehendak mulai yang jadi, keinginan mulai yang jadi, kerinduan mulai yang terjadi. Untuk itu Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami siap untuk dilawati firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Yuk kita persamakan persepsi. Ada enggak orang tua, saya ulangi, ada enggak orang tua punya cita-cita yang buruk terhadap anaknya? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Mana lebih baik, orang tua atau Bapa di surga? Apalagi Bapa di surga, enggak ada rancangannya yang buruk bagi kita. Pasti rancangannya baik. Yang setuju katakan amin. Pasti rancangannya baik. Jadi sekarang supaya banyak orang Kristen kadang-kadang salah mengerti tentang iman. Karena itu pasti rancangannya pasti baik. Kita beriman jangan lagi pada rancangannya. Karena pasti. Kan itu pasti. Kita beriman pertanyaannya adalah apa? Baik menurut Tuhan, baik enggak menurut kita? Seringkali baik menurut Tuhan, gak baik menurut kita. Ini yang repot. Halo. Kalau ada seorang suami punya istri kurang hemat berkata-kata, baik gak itu menurut Tuhan? Baik gak? Ya baik. Jangan niat ganti. Jangan niat tukar tambah. Apalagi buka cabang, jangan. Ini ketawa nyambung gak? Salah satu orang Kristen yang bodoh dan sombong, kecewa dengan perkawinannya, itu sombong. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Ibu-ibu, siapapun suamimu dengan segala pencak silatnya, itu baik. Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Aminnya nyeret, amin. Kesan gak rela. Makanya orang seringkali gak sadar apa arti mengucap syukurlah dalam segala hal. Jujur, ada gak orang Kristen kecewa dengan perkawinannya? Karena fokusnya dirinya, bukan Tuhan. Ada gak orang membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain? Karena fokusnya dirinya. Maafkan saya ibu-ibu ya, saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Loh, saya khotbah jujur kalian ngetawain. Anda ibu-ibu gak pernah cerdas dan tetap sombong kalau Anda kecewa dengan suami Anda atau Anda bandingkan suami Anda dengan pacar Anda sebelumnya. Itu kesurupan. Itu kesurupan. Makanya baik menurut Tuhanlah yang harus kita ikuti. Ada seorang bapak tinggal di Cikampek. Dia harus ada tugas ke Bangka dengan kantornya. Sampai di Cikarang macet total, macet total. Teman-temannya bilang, waduh lu masih di Cikarang. 1 jam lagi ini boarding pesawatnya. Teman-temannya udah nyampe di bandara. Waduh gimana dong? Ya kalau kau terlambat ya hangus tiket lo. Lu beli tiket baru.
Itu tanggung jawab. Sampai di Halim sudah 1 jam. Teman-teman bilang, udah boarding kami masuk. Lu di Halim. Ya udah kami jalan. Lu sih, aduh maaf deh maaf. Sampai di bandara dia sedih sekali. Udah terbang pesawatnya. Terus kemudian dia beli tiket. Tapi nggak lama kemudian dia dengar pesawat itu jatuh. Ngerti maksud saya? Ibu-ibu, ketika kau menghadapi kesulitan, jangan marah. Semuanya itu adalah rancangan Tuhan. Ketika kau mengalami konflik dengan suamimu, jangan pernah ngomong, aku nyeselkan sama kamu. Ketika kau konflik sama suamimu, jangan pernah ngomong, ayo kita cerai. Itu digembalakan setan. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Orang tanpa sadar, orang Kristen dan tidak sedikit pendeta mengatakan Tuhan itu baik ketika dia nyaman. Halo, kacau ini. Kacau. Malah saya ingatkan Anda, makin sulit keadaan kita, seringkali makin indah. Itu kan gak ada amin. Mana lebih nyaman, jalan tol atau jalan rusak? Ngerti kan? Mana lebih tinggi angka kecelakaan mendatangkan kematian, jalan tol atau jalan rusak? Ngerti kan? Aduh ketawanya. Mana lebih sulit, masuk Harvard University atau UBT? Pernah dengar UBT? Saya dramatisir sedikit ya. Kan saya khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Mana lebih gampang masuknya? Harvard atau UBT? UBT. Mana orang tua lebih bangga? Anaknya masuk UBT atau Harvard? Iya, makin sulit Anda dalam pernikahan Anda, makin bangga Tuhan. Makin sulit, makin bangga. Karena Anda lagi kuliah di Harvard. Dan suamimu dosen Harvard. Nggak usah ketawa, bertobat aja lah. Makanya sekali lagi, tanggalkan makna-makna baik menurut kita sepanjang itu beda dengan baik menurut Tuhan. Tanggalkan aja. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Ya jahat kalau sentrisnya Anda. Kan gak cerdas. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu bisa baik, itu bisa jahat. Gitu dong. Tuh ngelawan muka lo. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, itu jahat. Tapi kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, nyambung gak sih? Anda kalau disuntik maunya jarum tajam atau tumpul? Tumpul nyiksa loh. Tajam, disuntik. Paha kita pegang sambil kita maki gak dokternya? Enggak, sambil ngomong apa? Terima kasih dok, pakai terima kasih lagi. Terima kasih dok, ambil dompet bayar lagi dia. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Makanya saya bilang kalau Anda kecewa dengan suamimu 5 menit gak apa-apa lah. 1 malam mulai ngamur loh. 2 bulan lu kesurupan. Niat cerai, sempurna kesurupan Anda. Anda kecewa dengan mertua, Anda kesurupan. Anda kecewa dengan menantu, Anda kesurupan. Mangalo bohim. Sorry bahasa Jerman nih. Sorry bahasa Jerman, sorry. Ngelawan muka lo. Halo. Semua baik, lanjut. Semua baik, apa yang telah kau perbuat. Saya dengar malaikat kasih backsound. Bohong. Nyanyi terharu-terharu. Kelakuan kok mengharukan. Susah orang Kristen nih. Kalau sakit sembuh haleluya. Kalau gak sembuh marah, kecewa. Halo, sakit sembuh Tuhan baik. Sakit gak sembuh Tuhan tetap baik. Supaya Anda ngerti. Jangan dangkal arti kekristenan itu sebenarnya. Apakah Stefanus menganggap Tuhan baik ketika dilempari batu dia tidak dilepaskan oleh Tuhan? Apa Stefanus menganggap Tuhan gak baik ketika dilempari batu sampai mati? Enggak, tetap baik.
Sampai mukanya ke malaikat dan berkata, Bapak jangan timpakan ini kesalahan pada mereka. Keren sekali Kristen-Kristen seperti itu. Ajaran-ajaran sekarang banyak sekali membuat jemaat nggak siap menghadapi kesulitan. Ya, akhirnya banyak yang terpanggil. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetar dong baca ayat itu karena pasti digenapi. Jangan Anda kaget kalau suatu saat diantara kita nggak terpilih. Jangan Anda kaget. Kalau Anda kaget, saya jadi kaget. Karena jauh hari sudah dikasih tahu. Maka pertanyaan kita, baiklah yang menurut Tuhan baik itu baik bagiku. Yang kedua, kita bukan lagi beriman pada rancangan Tuhan yang pasti, karena pasti. Yang kedua, mau nggak kita memberi diri dirancang Tuhan? Kenapa ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar? Pulang istrinya gemetar sama dia. Karena dia tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Kenapa ada ibu-ibu enso? Tahu enso enggak ya? Bukan soang. Enso, bahasa Ibraninya eda. Ipar. Iparnya maki-maki dia sakit hati karena orang ini enggak kenal Tuhan. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena orang ini kenal Tuhan. Kenapa mobil kita dipepet balik? Karena orang itu nggak kenal Tuhan, nggak mau memberikan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, akhirnya banyak orang Kristen bagus di ibadah, keluar gereja tetap nggak ada beda, nggak ada beda. Maki suami maki lagi. Istri, maki suami. Akhirnya orang Kristen pemain sinetron dan banyak bohongnya. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Yuk kita buka Alkitab kita. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya suka mengajar, saya rindu kita belajar dengan cermat. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya baca ayat yang ganjil, ibu-ibu baca ayat yang genap. Ayat terakhir ayat 9 kita bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 di bawah judul perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya mulai. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita sama-sama, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Ibu-ibu, walaupun Anda enggak sekolah teologi ya, untuk memudahkan mengerti firman Tuhan dalam perikop-perikop tertentu, antara lain ialah kalau Anda perhatikan ada kata atau ada kalimat diulangi lebih dari 2 kali, itu pasti penekanan. Anda perlu punya perhatian khusus di situ. Nah, bagaimana kita boleh melihat semuanya itu baik dan kemudian kita memberikan diri tinggal dalam rancangan Tuhan? Kita belajar dari Yosua. Kalimat apa yang diulangi lebih daripada 2 kali? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kira-kira kalau Tuhan Yesus ngomong gitu, nyambung gak? Halo? Ibu-ibu tolong perhatikan. Kalau kita ngomong sama seseorang, jangan nangis. Berarti orang itu lagi ngapain? Iya, nyambung. Kalau kita ngomong sama orang ketawa, jangan nangis. Berarti kita gangguan jiwa. Ngerti? Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena Yosua lemah. Karena Yosua goyah. Kuatkan, lawannya lemah. Teguhkan, karena goyah. Supaya nyambung. Berubah enggak Yosua? Tidak. Tetap dia lemah dan goyah. Maka ayat 7, kalimat kuatkan dan teguhkan hatimu dipertegas Tuhan dengan kata-kata tambahan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berubah enggak Yosua? Enggak. Allah melihat orang-orang seperti ini sombong. Maka diulangi ayat 9. Lebih lengkap menunjukkan Tuhan melihat orang ini degil sekali. Yuk sama-sama baca ayat 9. 1, 2, ya. Bukankah telah. Lanjut. Jangan kecut dan. Sebab apa? Iya Bapak Ibu, ibu-ibu. Kita kalau kita enggak percaya sama Tuhan, kalau kita ragu sama Tuhan, itu kekejian di mata Tuhan. Makanya orang percaya itu bukan kelihatan waktu khotbah, bukan. Orang percaya itu bukan kelihatan ketika menyembah atau bahasa roh, bukan. Orang percaya itu bukan kelihatan ketika mendoakan orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, bukan. Tetapkah Anda kuat dan teguh ketika masalah datang? Itu ukuran percaya atau enggak. Halo, tetapkah Anda berkata, Tuhan, aku cocok sekali dengan suamiku walaupun dia tetap mengesalkan. Itu baru orang percaya. Jarang amin kalau khotbah gini, jarang amin. Tapi kalau saya khotbah, siapa sakit sembuh? Amin. Yang gak punya anak, pasti ada anak. Amin. Ya Tuhan, kalau begitu. Gak pernah bertumbuh orang Kristen itu. Karena beriman itu bukan bicara menerima. Sakit sembuh berarti menerima kesembuhan. Bukan itu ukuran iman. Yang gak punya anak dapat anak. Bukan itu ukuran iman. Karena iman bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Ulangi, iman itu bicara apa? Siapa disebut bapak beriman? Abraham. Kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu bicara Abraham menerima atau berkorban? Menerima. Akan punya keturunan. Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman.
bukan di janji. Saya sedih kalau gereja-gereja mengajarkan kita beriman pada janjinya. Enggak, bukan. Belajar beriman pada janjinya, belajar iya. Tapi beriman asli bukan pada janji. Karena apa? Pernah enggak Tuhan ingkar janji? Enggak. Pernah enggak terlambat janjinya? Ya udah, gak usah Anda ingat janji Tuhan, enggak ada masalah. Orang dia enggak pernah lupa. Dia enggak pernah lupa. Halo, apa kata Tuhan kepada Abraham berikutnya? Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Lanjut, yakni Ishak. Spesifik, yakni Ishak. Kenapa perlu spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Iya, gue khotbah lu ketawain lagi. Dia buka cabang. Ada anak tunggal gak ada istri cabang? Siapa namanya? Makanya tegas Tuhan, yakni Ishak, bukan Ismail, yakni Ishak. Dipertajam, yang kau kasihi. Apa kata Tuhan lebih lanjut? Beli dia Alphard atau Pajero gitu. Kagak, karena beriman itu bukan bicara menerima. Jangan sesatlah. Beriman itu bicara berkorban. Apa kata Tuhan? Sembelih dia bagiku. Halo, Abraham robot atau manusia biasa? Ada konflik gak di batin dia? Akhirnya taat gak dia? Di situ disebut bapak beriman. Tuhan, tahun pertama aku menikah, suamiku kasar. Tahun kelima makin kasar dia Tuhan. Sekarang tahun ke-9 lebih kasar lagi Tuhan. Tapi saya beriman, tahun ke-10 dia bertobat. Dalam nama Yesus saya beriman, tahun ke-10 dia bertobat. Itu ibu pertama. Ibu kedua, tahun pertama suamiku kasar Tuhan. Tahun kelima makin kasar dia Tuhan. Sekarang tahun ke-9 aku gak tahan rasanya lihat kasarnya dia. Tapi percayalah Tuhan, biarpun dia kasar sampai mati, saya tetap beriman. Aku tetap tunduk pada suami. Kan itu jarang kan? Jarang, termasuk orang yang sedang lihat saya sekarang. Jarang. Jarang. Halo, itu yang saya bilang, ibu-ibu, kemungkinan, ini kemungkinan ya, jangan GR dulu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda semua. Kemungkinan. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Karena istri saya itu Chinese totok dari Cungko, Pak Me. Tahu Pak Me enggak? Memang gue sarjana teknik kimia. Kacamatanya satu, kimia. Apapun dilihat ukuran kimia. Akibatnya dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi tidak ada kemungkinan cerewet istri saya punya kemampuan merubah firman. Firman berkata apa? Kasihlah istrimu. Ada nggak firman Tuhan ditambah-tambah? Kasihlah istrimu kalau lemah lembut. Kalau cerewet hajar aja boleh. Nggak ada. Jadi Pak Ridwan, istri saya cerewet, saya kasih. Makin cerewet saya sayang. Makin saya mengasihi dia karena saya ikuti perintah Tuhan. Saya mengasihi dia bukan karena dia. Saya mengasihi dia karena kata Tuhan. Masa bodoh gimana pun dia. Karena disuruh Tuhan kasih istri. Iya saya kasih. Lo biarpun dia cerewet sampai mati. Karena cerewetnya nggak bisa mempengaruhi saya untuk taat sama Tuhan. Cius. Iya dong. Nah itu iman. Yang tepuk tangan itu waras. Itu iman. Maka mungkin nggak orang Kristen nggak mengalami kesulitan? Mungkin nggak orang Kristen nggak mengalami kesulitan? Nggak. Kalau ada yang mengajarin kalau kita ikut Tuhan, kita nggak mungkin mengalami kesulitan. Itu penipu. Saya kasih tahu Anda, justru ikut Tuhan Yesus banyak mengalami kesulitan. Coba tampilkan operator 2 Timotius 3 ayat 12. Operator 2 Timotius 3 ayat 12. Foto saya nggak usah tampilkan, gak ada cakep-cakepnya itu. Yuk sama-sama baca ibu-ibu. 1, 2, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus. Itu Alkitab kita. Lanjut operator. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Saya baca bagian A-nya, Anda baca bagian B-nya.
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan, harus apa? Kalau harus boleh pilihan lain enggak? Enggak. Mengalami berapa sengsara? Ini Alkitab. Ajarkanlah jemaat itu yang utuh. Supaya jangan cengeng-cengeng. Masih ingat nyanyian sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu innalillahi. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi orang Kristen sukanya jalan lebar. Iya. Anda bawa mobil ditangkap polisi langsung bernama sodorkan duit. Kan Anda suka jalan lebar. Siap dong di pengadilan. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah nih. Lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak lu masuk nerakanya. Kristen. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurang. Itu kan terjemahannya nggak benar. Akhirnya kalau ikut Tuhan nggak pas, nggak kekurangan. Bukan gitu. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bukan tak kekurangan aku bahasa aslinya. Tapi apa? Aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Kenapa? Yesus membuatku terpesona. Kesulitan, tantangan apapun tidak daya tarik lagi. Apalagi kuntilanak, nggak daya tarik lagi. Yesus membuat aku cukup. Kan itu, makanya kita setia ikut Yesus apapun kesulitannya. Makanya ada 3 kata tempat dalam Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Apa itu? Air tenang, rumput hijau, lembah kekelaman. Kalau nggak belajar bahasa asli seenaknya mengupas. Kalau kita belajar bahasa asli, air tenang, rumput hijau itu dalam bentuk kata benda tunggal. Tunggal. Lembah kekelaman kata benda jamak. Halo, Anda tahu siapa yang tulis itu? Siapa yang tulis Mazmur 23? Daud. Di mana ditulis? Di Timur Tengah, bukan di Taman Cibodas. Banyak rumput hijau. Di Timur Tengah mana ada rumput hijau, yang ada padang gurun coklat. Ditulis di Timur Tengah, bukan di DKI. Hujan sebentar banyak air tergenang. Di sana sulit cari air tenang. Yang paling banyak lembah kekelaman. Makanya kalau orang Kristen enak-enak, jangan-jangan lu bukan ikut Yesus, lu ikut tetangga Yesus. Kalau ikut Yesus harus siap mengalami banyak kesulitan. Nah masalahnya Yosua galkus. Apa? Galkus. Apa galkus? Gagal fokus. Padahal kita harus jagalkus. Apa jagal? Lapar loh. Jagalkus. Jangan gagal fokus. Masalah kesulitan yang banyak diperkenankan Tuhan pada kita bukan supaya fokus pada masalah. Masalah kesulitan diperkenankan Tuhan pada kita supaya ada terjadi mujizat di atas kesembuhan dalam diri kita. Apa mujizat di atas kesembuhan Bapak Ibu-ibu? Yaitu kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, kita lemah. Itu mujizat di atas kesembuhan. Cerdas. Mujizat di atas kesembuhan, kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, kita lemah. Sehingga kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, nggak bisa jalan sendiri. Makanya keluar lagu apa? Ku tak dapat jalan sendiri. Lanjut. Tuhan. Itu kan lahir ketika kita sadar siapa diri kita.
Tuhan percayakan masalah, termasuk pasangan kita menikah. Nggak ada yang sempurna. Rata-rata siapapun pasangan kita punya kekurangan. Supaya apa? Masalah itu bukan tujuan. Masalah itu alat. Supaya kita makin tinggi tingkat penyerahan kita kepada Tuhan. Makanya kata Paulus, ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Ketika dia sadar dirinya lemah, dia nggak pernah mengandalkan dirinya. Kenapa pasangan kita maki, kita balik maki, kita merasa kuat. Kenapa istri saya marah, saya tetap diam? Karena saya lemah. Tuhan tolong aku Tuhan. Makanya kalau istri saya marah-marah, saya tatap dia. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Karena tanda-tanda istri sehat bisa marah, itu sehat. Tanda-tanda istri meriang, hampir corona. Kalau dia diam dulu, itu meriang tuh, meriang itu. Tanda-tanda istri gangguan jiwa, kalau dia ketawa mulu sampai jam 1 malam pun ketawa, itu kesambet itu. Gak usah ketawa lo, bertobat lo. Kalau istriku marah dia sehat, energik. Kalau marah lagi saya tetap tatap dia. Tuhan lindungi aku, kuatkan aku. Supaya reaksiku tetap menurut Engkau Tuhan. Sampai saya ngomong, Tuhan cocok kali aku sama ini orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Karena istri saya juga dosen Harvard. Kalau marah lagi, tetap saya tatap dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan dia solo karir. Aku tidak mau duet. Nggak mau duet. Kalau nyanyi kami duet, oh keren sekali. Orang budek pun tahu. Kalau marah lagi dia, saya tidak punya moto 2-3 kali sabar ada batasnya, enggak. Dalam Tuhan sabar enggak ada batasnya. Kecuali namanya sabar Simanjuntak. Nah, itu bisa hilang tuh, sabarnya tuh. Kalau marah lagi tetap saya tatap dia. Saya enggak mau buka mulut, saya tatap sama dia. Saya bilang dalam hati sama Tuhan, Tuhan istriku ini satu-satunya di dunia. Enggak ada duanya. Istriku ini manusia langka. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati. Aku duluan mati. Enak sekali. Gak usah ketawa. Praktekin aja. Lama-lama dia kalah. Karena marah itu capek. Makanya ada pepatah. Siapa lekas marah, lekas tua itu diperhalus. Maksudnya lekas mati. Karena marah itu capek. Lu ketawa, lu kayaknya gak mau dengar. Siapa lagi marah? Kalau Anda lagi marah, kalau Anda mau praktikan ya, lagi marah-marah gitu, tolong siapkan ada dokter. Lagi marah, tolong dibuat stetoskop di dekat jantung Anda. Detaknya tidak lagi klasik, jazz dangdut, nggak beraturan. Akan terganggu apalagi pencernaan. Itu paling rendah pencernaan. Orang paling suka makan gado-gado, lagi marah dikasih makan pasti nggak bisa. Kalau orang lagi marah, lahap makannya itu kesurupan. Nggak normal. Ya, selalu berakhir dia kalah. Pak, kok aku marah-marah, Papa senyum-senyum aja. Lantas saya aja bercanda, Mah, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati, kau marah pun ku nikmati. So sweet. Yang tepuk tangan itu waras itu. Saya yakin ibu-ibu 100%. Saya yakin suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Saya yakin 100%. Tapi saya nggak yakin 100% suami Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. Pendek bisa narsis biar lu tahu. Makanya kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Bilang sama suamimu, kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Bukan di banyak gelar-gelar, bukan di kedudukan, bukan kekayaan. Kekuatan laki-laki di ketenangan, di kesabaran, di penguasaan diri, penguasaan situasi. Karena tidak ada istilah apa? Nggak ada istilah Adam nafsu, nggak ada istilah Adam nafsu. Yang ada hawa nafsu. Jangan pura-pura nggak nyambung. Nggak ada Adam nafsu.
Yang ada? Jadi siapa yang nafsuan? Si Hawa. Iya. Anda cari aja kamus bahasa Indonesia. Anda pergi ke BPK Gunung Mulia atau ke Gramedia. Cari kamus bahasa Indonesia yang paling besar. Cari kata Adam nafsu. Sampai sobek pun gak ada. Adam nafsu. Gak ada. Yang ada? Ya udah. Makanya saya bilang sama pendeta-pendeta. Saya ngomong sama pendeta. Kalau lu cerewet, lu pakai daster. Supaya semi Hawa. Halo. Makanya kesulitan diperkenankan supaya tinggi tingkat penyerahan kita kepada Tuhan. Makin gak cocok Anda dengan suami Anda, makin gak cocok Anda dapat vonis dokter Anda sakit apa, makin gak cocok Anda menghadapi ipar Anda, itu semuanya indah supaya Anda jangan Anda andalkan, jangan, Tuhan yang andalkan. Keren sekali itu. Yosua diperkenankan 3 hal yang sulit. Pertama apa? Dia menerima estafet pimpinan terhadap orang Israel dari Musa. Dia rasanya gak mampu. Musa itu pimpin besar. Masa aku yang banting? Gak mampu dia. Yang kedua, dia harus memimpin bangsa Israel yang aujubillah bin jalik tegar tengkuknya. Jangankan saya Tuhan, Musa pun dilawan. Jangankan Musa, kau pun mereka lawan Tuhan. Masa aku pimpin? Gak mudah. Yang ketiga, makin dekat tanah perjanjian, makin berat lawannya. Sama dengan kalau Anda lihat Indonesia Idol atau American Idol atau Piala Dunia, Thomas Cup dan sebagainya. Makin dekat juara, makin berat lawannya. Makin dekat kita ikut Tuhan, makin banyak tantangan. Tapi itu menguji kita setia kita asli atau enggak. Makin tinggi pohon, makin gede angin menerpa. Supaya tingkat penyerahan kita 100% kepada Tuhan. Keren sekali itu. Katakan amin. Yes. Yang kedua, bagaimana caranya kita menyerahkan diri kita untuk sungguh dibentuk oleh Tuhan dalam rancangannya. Yang pertama, milikilah tingkat kesabaran yang tinggi bahwa kita lemah. Yang kedua, ayat 1. Sama-sama kita baca Yosua 1 ayat 1. Orang kalau enggak teliti rasanya biasa-biasa saja ayat ini. Yuk sama-sama baca ibu-ibu. 1, 2, ya. Sesudah Musa demikian. Ada yang aneh enggak di ayat ini? Ada yang unik enggak? Saya ajukan pertanyaan, Anda baru tahu. Pertama, tolong jawab. Menurut ayat ini, siapa disebut hamba Tuhan? Menurut ayat ini, siapa disebut hamba Tuhan? Musa. Yosua disebut apa? Bukan hamba Tuhan, hamba Musa. Ngerti nggak maksudnya? Ibu-ibu dengar dong baik-baik. Yang paling excellent, mujizat terjadi pada orang Kristen adalah apa? Memiliki roh penundukan yang keren. Bagus sekali. Ibu-ibu, ada firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suami. Roh penunduk. Tapi ibu-ibu sekarang suka merubah itu firman. Hai istri, tanduklah. Roh penanduk. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa loh. Penundukan diri. Halo, Anda punya gembala, penundukan diri. Anda punya Presiden Jokowi, penundukan diri. Jangan jelek-jelekkan pimpinan kita. Termasuk gubernur Anda. Jangan jelek-jelekkan orang yang sudah jelek. Janganlah. Gak bagus itu. Ketawa kalian ini apa sih maksudnya? Benar. Gubernur sebelumnya jago dalam tata kota. Dia jago tata kata. Ya tapi jangan ejek-ejek terus dong. Ketawanya. Ini ketawa langka ini. Bagaimanapun dia gubernur Anda. Saya tinggal Cinere, Anda kan Jakarta. Gubernur Anda,
tetap Anda respect karena bukan kebetulan. Tuh ngelawan muka lo. Dan terutama di mana? Terutama di mana? Di keluarga. Anda pernah nggak terpikir betapa seriusnya Tuhan menulis firman? Tidak ada firman Tuhan ditulis dengan tidak sengaja. Tidak ada firman Tuhan ditulis dengan hal-hal yang biasa. Semuanya serius dan luar biasa. Salah satu yang paling indah adalah apa? Beberapa ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dikatakan apa? Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan berbahagia. Dari kecil sudah diajarkan roh penundukan. Saya ngomong dalam memimpin seminar di kalangan pendeta dan kalangan dosen teologi. Bukan jemaat biasa. Saya bilang gini, tidak nilai jemaat lu banyak. Tidak nilai kau jadi pengkhotbah terkenal. Enggak, bukan nilai itu. Tidak nilai kau pengkhotbah mobil mewah. Bukan itu nilai. Duniawi sekali kan kerjanya. Malanglah nasibmu kalau kau pengkhotbah terkenal, kalau jemaatmu banyak, kalau kau banyak mujizat, anakmu masih melawan kau. Selesai. Selesai. Saya bilang kalau ada pendeta terkenal apa, anaknya yang lawan, berarti nggak jadi kesaksian di rumah nih. Halo, maafkan saya ibu-ibu. Maafkan saya, sekali lagi maafkan saya. Kalau anak kita sakit kanker, nggak usah terlalu sedih. Kalau anak kita masih bisa membentak kita, sedihlah. Tuhan bukan kurang kerjaan menulis hormat terhadap orang tuamu. Karena itu peringatan. Peringatan. Anak saya bilang, kau udah percaya Tuhan Yesus kan ayah? Ya kenapa Pak? Kalau kau sakit kanker, kalau kau duluan meninggal dari papa, papa sedih. Tapi itu gak terlalu serius. Kenapa? Karena papa tahu kemana kau pergi. Ke surga. Tapi kalau kau melawan mamamu, selesai kamu. Jadi konsep nilai ini seringkali gak ditanamkan di gereja. Anda anggap itu ajaran kuno. Selesai loh. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan berbahagia. Itu up to date sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sekarang orang lebih suka doa puasa untuk kesembuhan daripada doa puasa supaya anak-anaknya baik-baik. Jarang orang berdoa supaya anaknya sopan-sopan. Setelah kami menikah, pasti nggak langsung punya anak kan? Kalau menikah 2 bulan kemudian punya anak itu cangkoan berarti. Paling cepat 9 bulan. Tapi orang karena nggak ngerti arti pernikahan, 9 bulan itu supaya apa? Supaya tiap hari ada waktu kita duduk berdua, menata dengan tertib apa peraturan di rumah supaya sepakat. Rumah tanggamu, maafkan saya, rumah tangga murahan kalau nggak ada aturan. Gereja ini gereja murahan, kantor murahan, negara ini negara murahan kalau nggak ada aturan. Makanya kami, karena apa? Istri saya itu Chinese Totok punya aturan di rumahnya. Saya orang Batak punya aturan. Nggak bisa masing-masing punya aturan, kacau. Dalam jangka pendek kelihatan enggak. Berikutnya bisa kacau, anak-anak bisa baca, bisa mengadu domba papa mamanya. Dan salah satu peraturan kami apa? Kita boleh bertengkar, kita boleh konflik, tapi nggak boleh di depan anak. Itu peraturan ketat supaya apa? Anak-anak jangan meremehkan kita. Saya pernah lagi mau emosi besar. Saya bilang, "Mah, udah tidur nggak belum anak-anak?" Loh kenapa sih Pak? Aku mau marah nih, mau marah sama kau. Udah tidur belum? Belum. Aduh gimana sih? Saya ke kamar. Nana tidur. Pak kenapa sih kok marah-marah? Tidur dong, cepet dong. Makin sulit tidur. Akhirnya saya terang-terangin. Ya tidur ya. Saya cerita firman Tuhan, saya nyanyi. Tidur mereka. Saya bilang. Kita boleh marah, kita konflik dalam rumah tangga boleh. Syarat kedua. Harus tengah suara, nggak boleh lebih. Itu peraturan rumah tangga. Sayang sekali kalau Anda nggak punya peraturan dalam bagaimana marah, di mana marah. Sayang sekali. Terus Anda menyembah Tuhan. Halo, Anda nggak menghargai rumah tangga, terus menyembah Tuhan kan main-main. Masuk kamar. Mama tadi, enggak bukan. Apa sih? Mama jangan. Kalau papa nggak tahan. Kita udahin, kita lanjutkan besok. Harus bicara gitu. Ada peraturan.
Begitu anak-anak saya berkomunikasi, kami bicara peraturan. Nah, ini ya, ini. Kalau kamu salah begini, papa mama marah loh. Tegur kamu. Kalau ini marah besar, kalau ini papa cubit, kalau ini papa pukul. Anak boleh dipukul paling maksimal ketika saat kelas 6 SD. Itu maksimal. Anak boleh dipukul. Dan dia boleh dipukul hanya 2 tempat. Pantat dan betis. Sengaja Tuhan ciptakan daging agak tebal di situ. Itu seni. Itu peraturan. Anda pukul sekeras-kerasnya enggak keseleo. Paling cap 5 jari. Dan salah satu apa? Kalau kau lawan mama, pasti papa pukul. Mereka tahu. Jadi anak-anak saya dari kecil tahu. Papa itu sayang sekali sama mama. Itu nilai. Kalau anak-anak kita tahu sekali. Papanya sayang sekali mamanya. Pasti itu nilai. Pas saya pulang pelayanan. Anak saya bilang, "Mah gak bisa gitu dong. Apa mama gak boleh." Ada apa nih kok teriak? Mama ini, stop. Jangan ngomong gitu. Loh papa baru datang gak tahu konteks. Hei, biarpun apapun masalahnya, kamu gak berhak membentak mama. Saya tegur. Mama salah bukan alasan kau gak sopan. Selalu mereka bilang apa? Papa sih selalu bela mama. Iya nak, papa bela. Saya bilang sama anak-anak saya yang 2. Kau menikah, tinggalin saya. Saya nggak sedih, tinggalin. Senang. Kau juga nikah, tinggalin saya. Kenapa? Mama lu menikah, tinggalin saya, mati saya. Mati saya. Jadi anak saya tahu, sayang sekali saya sama mamanya. Itu nilai. Membuat anak-anak hormat sekali sama orang tua. Anak saya hormat sekali sama mamanya. Mamanya hormat sekali sama bapaknya. Kan keren. Ya iya dong. Biar pendek bisa narsis. Nilai itu bukan di uang, bukan di ganteng. Tapi di karakter nilai. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Ayolah. Anda sedang merangkai bom waktu dalam badan anak Anda ketika kalian seringkali bertengkar depan anak-anak. Tunggu tahun berikutnya dia akan membentak Anda. Dia akan memaki Anda. Karena dia lihat. Anda sedang mengikat bom waktu di badan anak-anak. Kalau anak pernah melihat mamanya bilang maki-maki bapaknya. Tahu gak lo? Gue nyesel kan sama lo, tahu gak? Gue mau cerai. Habis lo. Karena kami tuh sekian detik. Tahunan tuh melekat gak bisa copot. Saya lah mengajar istri saya, anak-anak saya sabar. Karena saya imam, saya mengajarkan istri saya, anak-anak saya arti rendah hati. Saya mengajarkan istri saya sama anak saya bicara berkorban dan memberi. Kebayang gak kalau Anda mengajar anak-anak Anda bertengkar? Rusak kan? Kebayang gak kalau ada orang tuanya nyeleweng, berzina? Ajaran apa yang sedang kau ajarkan anak-anak? Anak-anak harus menghormati orang tua. Tapi itu bisa kalau orang tuanya tahu menyikapi yang benar dalam keluarga. Ibu-ibu ngomong sama suamimu, gak ada yang terlambat. Kita boleh bertengkar, tapi kalau anak tidur. Dan bertengkar kita jangan bicara nyesal perkawinan, cerai, jangan maki-maki, jangan bandingkan dan sebagainya. Apalagi kata-kata binatang, jangan. Kalau itu terjadi, Anda sedang merangkai kiamat lokal di rumah tangga Anda. Selesai. Kaya bukan nilai. Sopan nilai. Kaya bukan nilai. Hormat kepada orang tua lebih mewah daripada benda apapun dalam rumah kita. Sayang, mewah di hadapan Tuhan belum mewah di hadapan Anda. Mewah di hadapan Fadlizon, mewah di hadapan Anda. Ya susah lah. Halo, Fadlizon suka nggak mobil mahal? Anda suka nggak? Ya sama. Ratna Sarumpait suka nggak sembuh? Lu suka sembuh? Sama. Jadi sembuh mewah itu nggak ada nilainya sama saya. Tapi tunduk pada suami, mengasihi istri, pasangan marah kita nggak balik marah. Mana ada diajarkan di luar Kristen? Balaslah kejahatan kebaikan, mana ada diajarkan di luar Kristen? Itu mewah, itu nilai. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak kita dalam rancangan Tuhan? Ajar mereka menghormati orang tua.
Bagaimana caranya kita dalam pembentukan Tuhan? Ajar kita jadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan bertengkar suami istri di depan anak-anak apapun alasanmu. Jangan pernah kata-kata menyakitkan keluar dari mulut bibir kita terhadap pasangan kita didengar anak-anak apapun alasanmu. Berikutnya, jangan kau hianati perkawinan. Kalau kau hianati perkawinan, itu akan merusak anak-anakmu sampai mati. Kecuali dia bertobat. Ini mahal ajaran seperti ini. Sakit sembuh gak mahal. Saking gak mahalnya, 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya percaya disembuhkan. Semuanya sembuh. 9 masuk neraka. 9 masuk neraka. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Karena kesembuhan bukan mahal. Hidup benar mahal. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. Ya. Termasuk kau ibu-ibu, terhadap orang tuamu dan mertuamu jangan ngomong kasar. Kalau mertuamu dari luar kota datang, jangan langsung ngomong sama suamimu. Papa, tanya sama mamamu, berapa hari di sini? Itu kan memang lu cocok disambar petir lu. Karena apa? Dengar baik-baik, jangan pura-pura gak pernah dengar khotbah ini. Suami istri bukan lagi 2, tapi 1. Orang tua suamimu itu orang tua kau. Mertua saya itu Konghucu Tulen. 5,5 tahun kami pacaran tetap gak disetujui. Akhirnya kode, tahu kode gak? Bukan kode buntut. Koko paling gede. Terus kemudian II, tahu II gak? Tante. Namboru. Mendorong, udahlah menikahlah. Papa mama belum setuju. Mama setuju, papa yang belum. Udah menikah. Jadi gimana? Ya menikah kami. Mertua saya bilang apa? Saya kecewa kamu menikah sama orang Batak. Orang Batak saya tahu kasar-kasar. Gak pernah menghormati orang tuanya. Dalam hati saya, dari mana dia dapat pelajaran ini? Dia karena gak ngerti. Dia bilang orang Batak kasar. Ya mungkin ada yang dia temukan orang Batak lain. Kalau yang ini kan beda. Jadi gitu dong ketawa loh. Tahu Anda? Mertua saya meminta dibaptis. Setelah beberapa tahun dia lihat betapa konsistennya kami menghormati orang tua termasuk mertua. Sangat hormat kami. Sampai dia bilang, boleh nggak saya dibaptis? Halo, keluarga kita jangan ajarkan dibaptis dengan khotbah-khotbah, jangan. Kelakuan kita sopan, jadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Selesai. Gak usah khotbahin keluargamu. Bertobat ya, gak usah. Teladan. Adik, cici, koko saya semuanya tadinya Konghucu. Punya meja abu. Sekarang 2 jadi gembala. Halo, kalau bukan keteladanan hidup mana bisa? Puji Tuhan ada tepuk tangan. Tapi gak ada tepuk tangan tanpa pertobatan. Ayolah. Respeklah, hormatlah. Mertua Anda itu gak boleh Anda melihat muka Anda ketus. Nah, janganlah. Kasih dia. Saya bilang, Ma, kau dulu menikah sama aku umur 29 tahun. Ku ambil dari orang tuamu yang berjasa sekali sama kau. Terus saya lawan orang tuamu, kan gak fair dong. Saya jelekin mertua saya, gak fair dong. Saya ambil anaknya. Maka Anda juga begitu, suami Anda dididik orang tuanya. Jangan lawan mertua Anda. Enggak ada amin. Amin berikutnya itu latah, kurang spontan. Berikutnya, bagaimana kita meletakkan diri kita dalam rancangan Tuhan yang indah itu? Ayat 5. Ayat 5. Sama-sama kita baca ayat 5. 1, 2,
Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata apa yang diulang di sini? Kata apa? Penyertaan. Itu berita utama, joy to the world. Apa itu? Immanuel. Allah menyertai kita. Halo. Kenapa Yusuf kerja di rumah Om Potifar? Om Potifar tugas ke luar negeri. Tante Potifar, nenek moyang Tante Girang ini, memanggil pembantunya 6 orang, beli garam ke Pekalongan. Pembantu 6 laki-laki, panggil, Ucup, si Yusuf kan Ucup lu tinggal, lu berlima beli korek api ke Lampung. Alkitab berkata rumahnya sangat sepi. Tante Potifar mengajak Yusuf berzina. Maafkan saya. Ada nggak kesempatan Yusuf berzina? Ada yang tahu nggak Yusuf ngapain? Lari kemana? Ke sana atau ke sini? Kenapa? Dia tahu Immanuel. Halo. Dimanapun kita berada, jangan main-main dalam dosa walaupun tidak ada orang. Dimanapun kita berada, jangan komplain dengan dosa, walaupun dijamin gak ketahuan pasangan kita. Jangan. Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat kita. Immanuel. Maka orang yang menikmati Immanuel kelihatan dari mana? Ketenangan. Hanya dekat Allahku, lanjut, rasa tenang. Itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Itu cocok dinyanyikan ketika pasangan kita marah-marah. Tenanglah. Ada Allah di situ. Atau si penakut lewat kamar mayat sendirian. Tenanglah. Kalau Anda penakut, Anda menghina Tuhan. Atau kita naik pesawat ke Medan di ketinggian 30.000 kaki, mati mesinnya, tenanglah. Jatuh kita ke atas kok. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Sekali-sekali saya KKR ke Medan, lu temenin. Kita berdoa, Tuhan tolonglah matikan sebentar mesinnya. Supaya tenanglah kita. Susah. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan nyanyi itu, mana berdampak? Halo, Stefanus dilempari batu, mukanya kayak malaikat, tenang sekali karena Allah menyertai dia. Ibu-ibu, tidak serta-merta orang Kristen memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan penyertaan Allah tanpa terlatih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa itu nggak bisa. Karena ini bukan sugesti. Maka yang terakhir, ayat 8. Ini peran utama untuk kita menikmati penyertaan Allah. Ayat 8. Apa kalimat pertama Bapak Ibu-ibu? Janganlah kau lupa memperkatakan. Kenapa memperkatakan? Karena zaman dulu nggak ada Alkitab. Diperdengarkan kepada bapak-bapak. Maka penutup imam berkata kepada bapak-bapak, jangan kau lupa memperkatakan firman ini kepada istrimu, kepada anakmu ketika kau berbaring, ketika kau duduk, ketika kau berjalan. Artinya apa konteks sekarang? Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan berkata jangan engkau lupa, itu ada peringatan. Artinya apa? Nggak boleh kita lupa baca firman. Halo. Berarti nggak baca firman serius. Dari mana asalnya corona? Kota mana corona? Wuhan. Kalau Jokowi bilang jangan traveling ke Wuhan, itu berarti serius. Ada unsur larangan. Lu nekat. Itu kan main-main. Termasuk apa? Lebih serius lagi kalau Tuhan yang ngomong. Tidak boleh lupa baca firman. Halo ibu-ibu. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun Anda menyakitkan. Anda punya derajat rendah. Anda sedang menghina diri. Kalau Anda enggak punya
kedisiplinan baca firman. Catat baik-baik. Kecantikan Anda, hidung Anda mancung, pipi Anda halus, itu bukan nilai. Bukan nilai. Kenapa? Nggak usah percaya Yesus pun bisa cantik. Nggak usah percaya Yesus pun bisa muka halus. Tapi kalau nggak percaya Yesus, nggak ngerti firman Tuhan. Anda puji Tuhan kalau Anda cantik. Puji Tuhan kalau Anda biasa. Bukan itu nilai. Anda mau nggak baca Alkitab tiap hari? Itu penting sekali. Kalau sampai Tuhan antusias ngomong begitu, kenapa kita nggak antusias memperhatikannya? Saya bilang sama anak-anak saya, nak bangun nak. Pak aku ngantuk. Enggak nak, bangun nak. Ayo kita baca Alkitab. Pak, ayo nak, ayo. Lupa, enak dengar ya. Orang Islam sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat-sempat mimpi makan capcay. Bangun kesiangan ke gereja, nyanyinya apa? Kaulah segalanya. Bukankah itu bohong? Bohong itu. Makanya malah kita bilang apa? Tuhan gua samber gak nih orang? Kenapa kata Tuhan? Ngomong ini nyanyiannya bohong. Kenapa bohong? Dia bilang kaulah segalanya. Tapi bangun baca Alkitabnya kagak nih. Gua samber ya? Jangan kata Tuhan. Lu kenapa sih kau sabar sekali sama orang ini Tuhan? Nanti ku utus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti dia. Oh gitu ya Tuhan? Iya. Katakan amin. Karena malaikat masih ngobrol lagi. Sorry Tuhan, apa? Sorry Tuhan, apa lagi sih? Nanti mereka bertobat. Iya. Kalau nggak bertobat, sambar aja. Ayolah. Jangan Anda mendekati Allah sepotong. Pak Rituan kan Allah penuh kasih. Yes. Tapi bagian lain Tuhan berkata apa? Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Jangan lupa. Jangan kenal Allah sepotong-sepotong. Utuh. Maka lanjut. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Di mana ayat kuncinya? Di tetapi. Halo. Kalau Anda studi bahasa Indonesia, kata tetapi menghubungkan dua kalimat yang punya relasi berlawanan yang membuat kalimat pertama batal nilainya. Bapak itu ganteng loh, positif atau negatif? Tapi baik, cocok nggak tapi di situ? Enggak, harus dan itu. Karena sejajar, positif sama positif. Bapak itu ganteng loh, positif atau negatif? Tapi berikutnya apa? Masih negatif. Tapi melambai. Gantengnya jadi hilang. Ibu itu cantik loh. Tapi penipu, cantiknya hilang. Baca Alkitab tiap hari itu bagus. Tapi sampai limit tertentu jadi kontraproduktif. Jadi negatif. Kalau nggak di follow up dengan merenungkannya siang dan malam. Makanya teguran keras Tuhan bukan kepada pelacur. Bukan kepada pembunuh. Bukan pemungut cukai. Tapi ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam berkata Tuhan apa? Hai ular beludak. Kalian kayak kuburan. Membaca firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Kontraproduktif membaca firman Tuhan kalau nggak merenung. Apa arti merenungkan? Kalau kita baca firman Tuhan, jangan pakai itu nembak orang. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya, sama pendeta-pendeta yang saya bina. Kalau kau mau khotbah, firman yang kita persiapkan, nembak kita dulu. Bertobat kita lakukan, baru kita khotbahkan. Jangan khotbahkan yang nggak kau lakukan. Nggak ada bobot. Tapi sayangnya beberapa kali saya khotbah di gereja-gereja besar. Kadang-kadang saya perhatikan saya khotbah ada suami istri senggol-senggolan. Dengar tuh. Bertobat lo. Kenapa firman ditembak ke lo kasih ke sebelah? Bahkan ada orang setelah khotbah, ibu-ibu, Pak Rituan saya suka sekali khotbah Bapak. Bu gak usah suka-suka, lakukan aja. Bukan gitu Pak. Sayang ipar saya gak datang. Ini cocok sekali sama dia. Kenapa sama dia? Bukan sama lo. Katakan amin. Tahu nggak Anda? Tuhan itu sempurna. Dia nembak Anda kok Anda bisa ngeles. Berarti Anda lebih jago dari dia.
Makanya kalau mimbar ini surga, Anda saking jagonya kalau Anda mati, kelewat surganya, kelewat. Kalau nggak percaya matilah nanti malam, kelewat. Makanya firman itu bukan untuk sebelah kiri kita, katakan amin. Bukan untuk sebelah kanan kita, katakan amin. Untuk diri kita, katakan amin. Yang setuju angkat tangan. Jangan ikuti, angkat tangan. Jangan ikuti, taruh telunjuk atas, taruh telunjuk, ikutin saya. Belokkan ke diri sendiri. Ikuti saya. Hai jiwaku. Kau dengar firman? Firman itu bukan untuk sebelah Anda. Bukan untuk pasangan Anda. Bukan untuk teman Anda yang gak datang. Untuk Anda. Bertobat loh. Tepuk tangan yang keras. Yes! Ya, baru waras kita. Makanya bersyukurlah Anda tadi gak pergi jalan-jalan ke tempat lain. Anda datang ke sini. Karena apa? Anda bukan anak murahan. Anda bukan anak gampangan. Tapi Anda anak pilihan. Tapi gak ada artinya amin kalau Anda pulang gak berubah. Maka apa yang terjadi? Mujizat di atas kesembuhan. Mujizat di atas kelimpahan. Apa berikutnya? Baca firman, renungkan pelaku firman. Itu puncak mujizat di mata Tuhan Yesus. Saking puncaknya Tuhan berikan penilaian kepada pelaku firman. Orang yang berbahagia bukan orang sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan orang berkelimpahan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta itu nilai. Itu nilai. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Karena terkenal bukan nilai. Fahri Hamzah pun terkenal. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan banyak mujizat-mujizatnya, enggak. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan kaya. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar, pelaku firman. Udah selesai. Masa bodoh yang lain. Itu aja. Maka dampaknya baru terakhir. Penutup. Apa katanya? Sebab dengan demikian. Apa kata makna dengan demikian? Kita lemah, kita harus berserah kepada Tuhan. Ada roh penundukan. Ada tingkat kesaran akan Immanuel, hadirnya Tuhan. Mau membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Dengan demikian perjalananmu segala aspek. Perjalanan pernikahanmu, perjalanan kesehatanmu, perjalanan usaha keluargamu, perjalanan anak cucumu. Pasti berhasil dan beruntung. Bangkit berdiri, tepuk tangan lebih keras lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita renungkan firman ini. Ibu-ibu, ada Tuhan di tengah kita. Katakan amin. Anda harus mau bersyukur. Kebenaran firman ini membentuk kita untuk bertobat, membentuk karakter kita supaya tingkat penyerahan kita kepada Dia semakin sungguh-sungguh dan membentuk kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan mau ditegur secara langsung atau tidak langsung, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika ada konsep-konsep nilaimu masih sama dengan dunia, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika engkau mau menikmati perjalanan hidupmu dengan segala aspek, pasti berhasil dan beruntung, ambil keputusan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Milikilah tingkat penyerahan yang total kepada Tuhan. Milikilah roh penundukan. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi akan hadirnya Tuhan dalam hidup Anda. Dan milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca firman, renungkan dan lakukan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat Anda. Bapa kami di surga, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami sangat bersyukur. Siang hari ini kami boleh beribadah di WBE di tempat siring sini. Karena ada rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Sehingga berubah paradigma kami. Hal yang tidak cocok menurut kami seringkali cocok di mata Tuhan. Hal yang gak baik menurut kami seringkali yang baik di mata Tuhan. Sehingga gak ada alasan kami tidak mengucap syukur dalam segala hal. Termasuk berkenaan dengan rumah tangga kami, pasangan kami, situasi keberadaan rumah tangga kami. Kami mengucap syukur semuanya baik ya Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur, secara langsung maupun tidak langsung, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus tolong kami mengimplementasikannya. Sehingga pasangan kami, rumah tangga kami berbahagia karena kami mempraktikkan firman ini, dan masa depan hidup mereka gilang gemilang. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, soundman, semua pengurus WBE di tempat ini, gembala kami setempat, gembala pembina, Tuhan berkati mereka. Ingatkan mereka tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.